Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan Sandias Channel yang menyajikan info politik, isu global, dan info update lainnya. Saat ini, saya akan sajikan sebuah video dari informasi dari Selat Bali. Untuk itu, saksikan video ini, jangan di skip, tonton sampai selesai, like, share, komen, dan subscribe. Informasi terjadi tragedi di Selat Bali pada tanggal 2 Juli 2025 Rabu malam. KMP Tunu Pratama tenggelam dan puluhan penumpang dalam pencarian. Duka menyelimuti perairan Selat Bali setelah KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan karam pada Rabu malam. Kapal feri yang mengangkut total 65 orang terdiri dari 53 penumpang, 12 awak kapal serta 22 unit kendaraan dinyatakan tenggelam saat menyeberang dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Insiden memilukan ini terjadi hanya sekitar 30 menit setelah kapal lepas sauh pada pukul 22.56 WIB. Dalam waktu singkat, panggilan darurat diterima petugas pengawas pelayaran pukul 23.35 WIB. Petugas Syah Bandar mendeteksi visual kapal yang mulai karam. Otoritas tempat langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat. Operasi penyelamatan dimulai pada Kamis dini hari pukul 00.18 WIB. Tim gabungan dari Bareskrim TNI Angkatan Laut, Polairut, dan petugas kesyahbandaran menerjunkan perahu cepat ke lokasi terakhir kapal terdeteksi untuk proses evakuasi dan pencarian korban. Hingga Kamis pagi, 4 korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di pesisir Cekik, Bali. Mereka terdiri dari 3 penumpang dan 1 awak kapal, yaitu kepala kamar mesin KKM. Keempat orang tersebut berhasil menyelamatkan diri dan ditemukan dalam kondisi selamat di wilayah pesisir Cekik, ungkap Kepala KSOP Tanjung Wangi, Kapten Purgana dalam keterangan pers Kamis 3 Juli 2025. Kapolres Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan, tim SAR juga melibatkan unsur medis serta sejumlah ambulan untuk mempercepat penanganan korban. Fokus utama saat ini adalah evakuasi dan penyelamatan sembari menyisir wilayah laut yang menjadi titik tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya tersebut. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian intensif, menyisir area sekitar lokasi kejadian dengan peralatan sonar dan helikopter udara. Pihak berwenang belum merinci penyebab pasti tenggelamnya kapal, namun investigasi mendalam tengah dilakukan. Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya standar keselamatan pelayaran dan pengawasan ketat dalam aktivitas lintas selat yang padat seperti Selat Bali. Masyarakat diminta turut mendoakan keselamatan para korban dan menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Untuk itu, kita akan lanjutkan dari video yang ada di kapal penumpang KM Tunu Pratama Jaya tersebut. Metua, Pak. Pak, naik motor metua, Pak. Metua. Allah. Ya Allah, motor geser. Metu, Mas. Anak wonge ora. Metu. Ini memang berbahaya ya kalau dalam posisi kapal sudah mulai kemasukan air dan para penumpang berusaha masih berada di dalam mobil. Itu berisiko kalau misalnya air sudah naik ke atas dan sulit untuk membuka dan bisa jadi terperangkap di dalam mobil ya. Mas betul. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita naik ke atas, kita berusaha yang paling tinggi dan
Kita coba cari detik terakhir KMP Tunu Pratamajaya. pelampung. Berdasarkan kesaksian mereka yang selamat, itu adalah suara kepanikan nyata saat puluhan nyawa terombang-ambing antara hidup dan mati di tengah kegelapan Selat Bali. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang begitu tragis itu? Kendaraan juga ikut tertarik. Setelah ombak datang lagi, mesin mati. Cuma hitungan 3 menit itu langsung gelam. Bejo Santoso, seorang penumpang, menyaksikan dari dek atas bagaimana ombak besar yang ia perkirakan setinggi 5 meter menghantam sisi kapal. Guncangan hebat itu membuat truk-truk di dek bawah bergeser serentak, menumpuk di satu sisi. Awal pertama kapal jalan berangkat ke Pelabuhan Gilimanuk, ombak itu memang udah harusnya besar. Kapal itu oleng. Setelah itu 30 menit berjalan itu material muatan dari kapal sendiri itu miring ke kiri. Miring ke kiri, semua tadinya masih bisa bolak-balik, Pak. Ujung-ujungnya pokoknya dalam tempo singkat 3 menit, nggak sampai 5 menit, kapal itu udah miring seperti ini. Setelah itu, semua terjadi begitu cepat. Kapal kehilangan keseimbangan, miring semakin ekstrem, dan tidak bisa lagi kembali tegak. Tanpa peringatan yang jelas dari awak kapal, para penumpang berlarian dalam gelap panik mencari pelampung. Menurut para saksi, yang terdengar hanyalah jeritan histeris dan gema takbir di tengah deru ombak saat air laut mulai menerobos masuk. Kejadiannya begitu cepat. Seorang saksi mata mengatakan kapal terbalik dan tenggelam hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tepat setelah tengah malam, sekitar jam 0:22 menit WITA atau jam 23:22 WIB. Kapal itu hilang ditelan gelombang Selat Bali. Tragedi ini langsung memicu satu pertanyaan besar. Mengapa sebuah kapal bisa tenggelam begitu cepat? Laporan awal dari otoritas pelabuhan mengarah pada kegagalan teknis. Teori ini menyebutkan adanya kebocoran mesin yang menyebabkan kapal mati listrik total atau blackout. Namun, kesaksian para penumpang yang selamat menceritakan kisah yang sedikit berbeda. Bejo Santoso, salah satu penumpang, yakin bukan mesin yang menjadi penyebab utama. Ia menegaskan bahwa semua berawal dari hantaman ombak besar yang membuat muatan kendaraan di dalam kapal bergeser. Pergeseran beban inilah yang menurutnya membuat kapal miring fatal dan tak mungkin diselamatkan. Karena kondisi perahu itu posisinya miring. Tadinya masih bisa gini, Mas. Menjelang yang ke-30 menit, perahu itu sudah oleng ke kiri, nggak bisa balik lagi. Nah, jadi di situ waktunya singkat, 3 menit semua udah yang di atas ini intinya loncat ke bawah. Intinya adalah dengan refleksi kita intinya bisa bawa pelampung. Waktu pertama mau oleng, memang ada satu ABK itu ke belakang, nengok ninjau kondisi gimana mungkin lah. Dia masuk, posisi kapal mau balik. Jadi nggak sempat itu menghimbau. Bukannya nggak sempat, waktunya mepet sekali, 3 menit, 5 menit nggak ada. Faktor cuaca memang tidak bisa diabaikan. Malam itu, tinggi gelombang di Selat Bali dilaporkan mencapai 1,7 hingga 2,5 meter. Kombinasi cuaca buruk, potensi masalah teknis, dan muatan yang mungkin tidak terikat sempurna bisa menjadi resep dari sebuah bencana. Pakar transportasi laut dari Institut Teknologi 10 November, Setio Nugroho, mengingatkan bahwa hampir 90% kecelakaan laut di Indonesia masih didominasi oleh kelalaian manusia, terutama dalam penanganan muatan. Untuk mencari jawaban pastinya, Menteri Perhubungan telah menugaskan KNKT untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Di tengah pekatnya malam, operasi penyelamatan besar-besaran pun diluncurkan. Tim SAR gabungan mengerahkan 9 kapal, 2 KRI dari TNI AL, dan unit dari Polairut untuk menyisir perairan. Namun, upaya mereka dihadapkan pada tantangan besar, kegelapan total, dan gelombang yang masih tinggi. Selamat malam kepada rekan-rekan grup 505 Selat Bali. Ini di kantor Sabandar, ngomong kapal Tunu yang tenggelam. Sudah positif, laporan selesai. Keesokan paginya, kabar duka mulai terungkap. Puluhan keluarga korban berkumpul di posko informasi pelabuhan, menanti kabar dengan penuh kecemasan. Ini mungkin ada keluarga penumpang yang mungkin selamat ya, alhamdulillah. Semoga kita doakan untuk selamat ya. Semoga tidak menjadi duka bagi keluarga mereka, dan bagi yang keluarga yang ikut terbawa menjadi korban, semoga diberi kekuatan dan iman. Data terakhir menunjukkan, dari total 65 orang di atas kapal, 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun, tragedi ini juga merenggut nyawa 6 orang, termasuk seorang anak balita. Gonceng gitu. Puluhan lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Enggak mas, enggak. Kusik. Tali mas, tali. Gadulan kabeh. Talena ya. Gue persiapan tali le, ana arusnya kok. Pal. Harusnya mantep lu. Dibantu oleh Babinsa, Gonye Biru. Temukan lagi korban Resen Pondok Waru, Keparat. Ini yang selamat. Oh, banyak yang selamat bang, banyak yang selamat. Asing kene sumrangi gitu yo. Bonus paro. Selang kene. Pembuahan ini ketemu 6 ya mau. 6 selamat kayak kapal. Itu tadi sebuah informasi tentang penyelamatan atas bencana terjadinya tragedi
tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu malam tanggal 2 Juli 2025. Semoga semua penumpang yang ikut menjadi korban diampuni segala dosanya, diterima segala amalnya, dan bagi keluarga yang ditinggalnya, semoga diberi kuat iman. Oke, demikian tadi sebuah informasi dari kami. Tetap semangat, terus melangkah dan tak pernah padam. Jangan lupa like dan subscribe di Sandias Channel.